Halo teman-teman, di video kali ini saya bakal sharing terkait pertanyaan yang sering ditanyakan di wawancara beasiswa. Sebelumnya saya udah buatkan video tentang apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika menghadapi wawancara online. Nah teman-teman sekalian, di video kali ini untuk memberikan gambaran ataupun penjelasan mengenai apa saja yang akan ditanyakan dalam wawancara beasiswa. Baik teman-teman, di sini kita masuk di poin untuk pertanyaan wawancara beasiswa. Jadi teman-teman sekalian, di sini saya bakal menjelaskan dari slide kedua ini mengenai personal, lalu ada background, pendidikan, planning, aktivitas, prestasi, capaian ataupun karya, dan terakhir beasiswa. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya coba menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai apa yang saya ketahui, kemampuan dan pengalaman yang saya miliki dalam menjawab hal-hal yang berhubungan dengan pertanyaan untuk wawancara beasiswa ini gitu ya. Nah, hal pertama teman-teman sekalian, biasanya dalam sebuah wawancara itu nggak jauh untuk ditanyakan mengenai personal dari diri kita sendiri gitu ya. Biasanya bakal ditanya tentang jelaskan tentang dirimu ataupun memperkenalkan dirimu gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jika teman-teman nanti diminta untuk memperkenalkan diri teman-teman sekalian, maka teman-teman sekalian tidak jauh untuk menjelaskan berupa siapa, apa, dan bagaimana gitu ya. Karena konteks ini itu cuma gambaran umum aja, teman-teman nggak usah terlalu rinci kayak jelasin nama terus lalu masukin tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya, yang mana itu udah terisi di biodata kalian ataupun di CV kalian. Tapi teman-teman di sini coba meringkas aja yang berkaitan dengan hal umumnya aja gitu ya. Nah, sebagai contoh, misal saya ditanyakan mengenai jelaskan tentang dirimu atau memperkenalkan dirimu, saya bakal coba jawab di sini, yakni perkenalkan, nama saya Rahmat Afriansah, namun nama panggilan saya biasanya teman-teman saya manggil saya dengan kata Rian. Saya sekarang berumur 18 tahun, di mana di umur ini saya adalah seseorang mahasiswa semester 3 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sana saya mengambil jurusan teknik sipil. Kenapa saya mengambil jurusan teknik sipil? Karena jurusan teknik sipil ini berhubungan dengan passion saya dan berhubungan juga dengan jurusan saya sebelumnya di SMK saya, di mana dahulu saya mengambil jurusan teknik bangunan. Saya adalah seseorang yang terus mencoba berpetualangan baru dalam hidup saya, di mana salah satu yang saya lakukan adalah merantau. Saya meninggalkan kampung halaman saya untuk menempuh pendidikan saya yang lebih baik di Pulau Jawa ini. Nah, hal ini juga membuat saya belajar banyak mengenai budaya, bahasa, dan hal-hal karakteristik yang dimana berbeda dengan kota saya di Bengkulu. Tentunya diri saya juga memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan yang saya miliki adalah saya belum bisa berbahasa Inggris dengan baik. Nah, oleh sebab itu saya mencoba terus berusaha agar saya bisa dan dapat berbahasa Inggris dengan baik. Salah satu upaya yang telah saya lakukan adalah saya mengubah setting dari device di handphone saya untuk bahasa Inggris. Saya coba untuk mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris dan menonton film yang berbahasa Inggris. Dan saya juga belajar di berbagai komunitas yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Karena menurut saya bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat penting yang dimiliki oleh kemampuan dari seseorang yang sedang menempuh pendidikan ataupun akademik. Nah, itu kurang lebih contoh gambaran yang saya berikan kepada teman-teman mengenai jika ditanya dengan personal diri teman-teman gitu ya. Nah, biasanya juga teman-teman sekalian harus ingat menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nah, hal yang berhubungan dengan kelebihan dan kekurangan ini teman-teman coba ketika teman-teman ditanya tentang kelebihan, maka teman-teman coba berikan sebagai buktinya apa. Semisal teman bilangnya saya adalah seseorang yang rajin, terus belajar. Nah, hal ini dibuktikan dengan prestasi saya mendapatkan juara, misal juara apa gitu.
Nah, itu teman-teman lebih bagusnya dibuktikannya, dibuktikan. Jadi jangan flat banget kalau kamu ditanya kelebihanmu apa, kelebihan saya rajin belajar, saya orang yang bersemangat, saya seorang yang pantang menyerah gitu ya. Jadi flat banget, tapi teman-teman nggak nyebutin buktinya apa ataupun menceritakan sedikit nih apa yang berhubungan dengan apa yang kamu jawab tadi gitu ya. Nah, untuk konteks kekurangan, hal ini teman-teman coba masukin juga problem solving dari kekurangannya teman-teman ini gitu ya. Semisal contoh kekurangan saya tadi, saya jawabnya saya belum bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ya udah, kamu apa yang kamu lakukan agar kamu bisa menutupi kekurangan ini gitu ya. Konteksnya adalah kekurangan ini yang berhubungan dengan karakter teman-teman ataupun kemampuan teman-teman gitu ya. Jangan sampai kekurangan ini kamu malah masuknya ke fisik, itu nggak sesuai gitu. Nah, ini teman-teman masukin hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi. Oke, itu ya. Jadi teman-teman, untuk hal yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan ini, jawab aja sesuai yang kalian miliki, sesuai ya kelebihan, kekurangan yang kalian miliki. Jangan kalian lebih-lebihin gitu ya. Itu yang tentang personal diri gitu ya. Nah, selanjutnya ada tentang background ataupun latar belakang. Nah, background ini teman-teman ya mungkin ini nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu bingung, teman-teman jawab aja. Misal ditanyakan background pendidikan ya, kalian jawab ketika SMA kemarin apa, ataupun intinya latar belakang pendidikan aja gitu ya. Dan nggak usah, misal kalian ditanya background pendidikan kamu apa, nggak usah kamu sebut dari TK ataupun dari SD, tapi cukup pendidikan terakhir aja biasanya ya, pendidikan terakhir aja gitu ya teman-teman sekalian. Nanti pendidikan terakhir nanti kan mereka pengen tahunya ini pendidikan terakhirmu ini ada korelasinya nggak dengan pendidikan kamu sekarang gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, keluarga ini mungkin teman-teman bisa ceritakan tentang keluarganya, terus tentang ekonomi keluarga ya gitu ya. Terus tentang daerah ini mungkin hal yang berkaitan konteksnya adalah kayak apa sih permasalahan yang di daerah kalian miliki gitu ya. Karena nanti misal kalian jawab nih daerah kalian itu kesulitan untuk pendidikannya ataupun energinya dan lain sebagainya. Nanti teman-teman biasanya bakal ditanyain nanti kalau kamu udah kuliah kamu bakal kontribusi apa di daerah kamu ataupun lingkungan kamu. Biasanya itu hal yang bakal berhubungan gitu ya. Nah, selanjutnya, nah di sini teman-teman untuk biasanya nanti bagian background pendidikan ini bakal berhubungan dengan kalian ditanyakan saat pendidikan gitu ya. Oke, misal contoh. Nah, nanti teman-teman bakal ditanyain alasan memilih kampus atau teman-teman kenapa sih milih kampusnya nggak di daerah kalian gitu. Nah, teman-teman di sini jawab aja sesuai yang kalian miliki. Jangan sampai kalian jawabnya terlalu polos gitu ya. Misal kayak contoh, kenapa kamu memilih kampus tersebut gitu. Saya udah coba memilih kampus yang lain, Pak, tapi saya keterimanya di sini. Nah, itu jangan seperti itu kalian jawab. Kalian jawab aja memilih kampus ini karena akrenya atau karena kualitasnya gitu ya. Nah, itu teman-teman juga bisa masukin gitu. Atau karena kampus ini dekat dengan rumah saya gitu. Sehingga saya tidak perlu memilih ataupun mengeluarkan uang yang banyak untuk living cost. Itu juga bisa sebagai contoh. Nah, atau teman-teman nanti ditanyain, kenapa kamu nggak kuliah ataupun berpendidikan di daerah kamu saja gitu. Apakah karena pendidikan di daerah kamu jelek gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ditanyakan hal yang berkaitan ini, teman-teman jawab lagi karena misal di kampus tersebut Pak untuk jurusan yang saya piliki itu secara ranking memang bagus, secara kualitas memang bagus dibandingkan dengan kampus saya. Nah, teman-teman juga bisa menjawabnya sesuai yang saya jawaban tadi yang pertama, yaitu berhubungan dengan saya pengen coba pertualangan baru, pengen belajar mandiri dan lain sebagainya. Itu
yang kalian jawab untuk yang berhubungan dengan memilih kampus. Bisa misal kalian mencoba untuk kampusnya jauh dari kampung halaman kalian ataupun kota kalian gitu ya. Nah, terus di sini teman-teman juga bakal ditanyain biasanya untuk kenapa sih memilih jurusan ini gitu ya. Nah, kamu jawab aja jurusan ini yang dengan cara elegan, jangan sampai kamu jawabnya, iya Pak, dulu saya pengen masuk jurusan A, tapi saya nggak diterima, gagal terus, ya udah saya ngambil jurusan ini aja gitu. Jadi jangan jawab seperti itu. Mungkin itu yang kamu rasakan, yang kamu alami, tapi kalau kamu jawab ini ya nggak enak didengari. Kamu jawab aja, kenapa sih saya memilih jurusan ini? Karena ini mungkin jadi passion kamu atau mimpi kamu gitu ya. Karena cita-cita gitu. Kamu jawabnya yang hal-hal yang lebih elegan aja gitu ya. Nah, karena ini adalah mimpi saya, Pak. Karena ini menjadi cita-cita saya sejak kecil gitu ya. Misal kamu cita-citanya dari kecil itu menjadi guru agar kamu bisa berkontribusi dalam memperbaiki kualitas mengajar di Indonesia. Itu yang kalian masukin, hal-hal elegan yang seperti itu. Nah, biasanya juga nanti teman-teman bakal ditanya kenapa kamu memilih lintas jurusan. Misal saat kamu SMA, kamu mengambil IPS, namun saat kuliah, kamu kok ngambilnya hal yang berkaitan dengan IPA gitu. Nah, karena kenapa? Karena mereka takutnya kamu nanti bakal kebablakan ataupun bakal kesusahan dalam kuliah gitu ya. Karena kan nanti ketika kamu udah dapat beasiswa ini, kamu harus melaporan pertanggungjawaban baik itu nanti di akademik kamu, IPK kamu bakal dipantau terus gitu ya. Nah, karena kalau kamu nanti berbeda jurusan dan ini hal yang kamu baru pelajari, berarti kamu ngulang lagi belajarnya, nanti takutnya mereka mikir kayak nanti kamu bakal kesusahan untuk menggapai IPK minimal, misal IPK minimalnya yang diminta 3,25 seperti itu. Nah, kamu jawab, kenapa sih memilih lintas jurusan tadi? Mungkin karena passion kamu, karena mimpi kamu, ataupun karena cita-cita kamu gitu ya. Nah, itu yang biasanya ditanyakan tentang pendidikan gitu ya. Selanjutnya ini tentang planning gitu ya teman-teman sekalian. Nah, tentang planning ini nanti masih bakal berhubungan dengan pendidikan. Nanti misal kamu semisal contoh saya pendidikannya adalah teknik sipil. Jadi saya bakal ditanyain nanti kontribusi kamu dalam teknik sipil ini apa gitu. Nah, kamu bakal diminta untuk lebih visioner, jangka panjang kamu mau ngapain gitu ya. Nah, teman-teman, jadi beberapa pertanyaan yang mengenai planning ini, apa rencana kamu selama berkuliah, terus bagaimana kontribusi kamu kepada negara gitu ya. Terus apa yang kamu lakukan sih 5-10 tahun yang akan datang. Nah, ini nanti berhubungan dengan short term ataupun long termnya. Long gitu ya. Oke. Ini berhubungan dengan jangka pendek ataupun jangka panjang dari teman-teman sekalian. Nah, misal kayak rencana berkuliah kamu ini apa, aktivitas kamu apa gitu ya. Lalu kontribusi kamu gitu. Nah, teman-teman usahakan untuk ngejawab hal-hal yang berkaitan dengan planning ini sesuai dengan bidang kalian ataupun dengan pendidikan kalian. Misal kamu ya sebaik ngambil jurusan kedokteran, ya udah nanti kamu ketika kontribusi kamu mengabdi untuk negara, untuk bangsa dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan gitu. Kalau ngambil pendidikan ya mengajar dan lain sebagainya. Nah, usahakan juga nanti ketika ditanya konteks rencana ini ataupun aktivitas ini, nanti teman-teman ngelakuin aja hal-hal yang planning kamu, misal kamu ngambil jurusan pendidikan, terus kamu nanti bilangnya akan mengikuti komunitas-komunitas mengajar seperti itu ya, ataupun komunitas pengabdian seperti itu hal-hal yang sangat bagus apabila teman-teman bisa memberikan gambaran short term ataupun long term dari teman-teman kalian gitu ya. Nah, ini juga bakal banyak banget yang disinggung kayak jangka panjang kamu 5-10 tahun itu bakal apa gitu ya. Nah, kamu harus bisa visioner atas diri kamu sendiri. Jangan sampai ketika kamu ditanya kayak gini, kamu nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, karena nanti ketika
para pewawancara ini melihat memandang kamu, kok kamu nggak ada visi misi dalam hidup kamu gitu. Nah, nanti hal yang berhubungan dengan planning ini sesuaikan dengan pendidikan kalian gitu ya. Semisal contoh, saya kuliah di teknik sipil gitu ya, jurusan teknik sipil. Ya saya jawab rencana perkuliahan kamu apa? Ya udah saya bakal belajar banyak hal yang berkaitan dengan teknik sipil tentang infrastruktur gitu. Terus juga kontribusi kamu ke depannya apa? Nah, saya bisa jawab hal yang berkaitan dengan pendidikan saya, yaitu saya melihat infrastruktur di Indonesia itu terus semakin meningkat gitu ya. Terus tetapi banyak juga infrastruktur di berbagai daerah itu kurang merata gitu. Nah, nanti kedepannya saya ingin berkontribusi untuk memberikan hal yang saya punya dalam bidang kalian saya untuk berkontribusi di daerah-daerah yang tertinggal gitu. Misal dalam hal infrastruktur, pembangunan gitu ya. Nah, terus 5 sampai 10 tahun yang akan saya lakukan adalah apa? Ya saya bakal berkontribusi sesuai bidang kalian saya untuk memberikan ataupun memvisikan diri saya untuk melakukan hal yang berkaitan dengan infrastruktur gitu ya. Itu contoh yang saya bisa memberikan gambarannya. Selanjutnya di sini ada aktivitas. Nah, teman-teman sekalian, aktivitas ini kalau bisa itu berhubungan dengan pendidikan kalian gitu ya. Itu lebih baik. Tapi kalau kalian tidak berhubungan dengan pendidikan kalian, nggak masalah, asal kalian bisa memberikan alasan gitu ya. Nah, contoh nanti kalian organisasi kalian ikut apa, himpunan kah, BEM kah, ataupun kegiatan kalian di luar perkuliahan, ataupun produktivitas kalian gitu ya. Usahakan ketika kalian menjawab yang berkaitan dengan aktivitas ini, hal-hal tersebut itu tidak akan mengganggu proses akademik kalian ya, gitu ya. Pihak beasiswa itu pengen nyari mahasiswa yang bisa berkontribusi, yang mahasiswa nggak cuma belajar gitu ya, tapi mahasiswa ini bisa memanage waktunya dengan baik gitu ya. Memanage waktunya dengan baik adalah contoh kamu ikut organisasi, kamu ikut kegiatan volunteer pengabdian ataupun kegiatan produktivitas yang lain, tapi IPK kamu juga aman di batas ambang batasnya gitu ya. Itu juga sangat bagus gitu ya. Nah, mereka juga nggak terlalu mau kalau ngasih cuman mahasiswa yang fokus secara akademik saja, tapi mereka pengen cari yang mereka adalah balance ya, seimbang antara akademik dan non akademik. Tapi tetap kalau beasiswa ini bakal dilihatnya adalah konteksnya akademik dulu. Yang penting kamu bisa memberikan gambaran walaupun organisasi, kegiatan ataupun produktivitas ini nggak bakal ganggu akademik kalian. Poin sederhananya seperti itu saja sebenarnya. Oke. Selanjutnya ada mengenai prestasi, capaian atau karya. Nah, teman-teman sekalian harus dipahami bahwasanya prestasi itu nggak melulu tentang kalian menang lomba gitu ya. Nggak melulu tentang kalian juara 1, juara 2 ataupun juara 3. Tapi prestasi ini berhubungan juga dengan achievement ataupun capaian yang kalian miliki. Karena setiap orang punya prestasi yang berbeda. Mungkin prestasinya di bidang non akademik sebagai contoh dia ngikut kegiatan volunteer, mengabdi dan lain sebagainya itu. Nah, teman-teman sekalian, untuk bagian prestasi ataupun karya ini jawab aja yang kalian miliki. Jangan sampai kalian menjawab suatu hal yang itu tuh bukan kalian punya gitu. Karena kenapa? Karena bagian prestasi ataupun capaian ataupun karya ini bakal dibuktikan kan dengan sertif gitu ya. Biasanya seperti itu. Saya dulu juga ditanyai mengenai minta ceritakan prestasi saya. Saya jawab saya pernah menang lomba A, juara 1 gitu ya. Terus mereka langsung tanya kalau boleh tahu bisa ngelihat nggak sertifikatmu gitu sebagai bukti. Saya tunjukin sertifikat saya gitu ya. Nah, biasanya
harus diperhatiin lagi untuk menjawab bagian prestasi ataupun karya ini. Teman-teman usahakan itu membawa buktinya. Misal kalian punya karya buku, kalian bawa bukunya. Itu sangat menunjang banget buat teman-teman sekalian kalau ditanya mengenai prestasi ataupun karya ini. Itu ya. Nah, terus selanjutnya, terakhir, ini adalah bagian beasiswa. Biasanya ya nggak jauh ditanya kenapa sih daftar beasiswa ini, apa yang kamu lakukan jika keterima, berikan statement agar kamu terpilih, dan bagaimana jika nggak terima. Oke, dulu saya juga pernah ditanyakan hal demikian. Jadi, ketika saya ditanyakan kenapa daftar beasiswa ini, ya jawab aja, kenapa saya daftar beasiswa ini. Bisa contoh, kenapa saya daftar beasiswa unggulan? Karena di beasiswa unggulan ini memberikan rasa jaminan terhadap diri saya sendiri untuk proses pendidikan saya, di mana beasiswa unggulan ini selain saya dapat meringankan beban orang tua, namun saya juga dapat memberikan hal yang tidak saya miliki. Sebagai contoh adalah saya belum bisa untuk berpenghasilan. Nah, di beasiswa ini memberikan jaminan untuk saya living cost, biaya hidup gitu ya, terus biaya buku gitu. Nah, kamu jawab aja sesuaian gitu, kesesuaian itu. Misal kayak jaminan ini memberikan biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya buku. Nah, hal ini membuat proses pendidikan saya lebih terjamin. Itu juga bisa gitu ya. Terus apa sih yang kamu lakukan jika terima? Nah, kamu lakukan hal jika terima ini maka tidak jauh berhubungan dengan kontribusi. Ya, nanti kontribusi kamu apa? Misal contoh, ketika saya keterima di beasiswa ini, saya bakal memanfaatkan uang yang diberikan sebaik mungkin, dan saya juga memberikan pengalaman dan informasi mengenai beasiswa ini kepada adik-adik tingkat saya, di mana agar mereka bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan. Misal contoh seperti itu. Intinya kamu kontribusi kamu itu apa gitu. Nah, ini biasanya juga ditanyakan statement. Jadi kayak semacam kenapa sih saya harus menerima kamu gitu ya? Atau kenapa sih pihak beasiswa ini harus memberikan beasiswa kepada kamu? Ya kamu jawab aja. Misal contoh, saya merasa pantas untuk mendapatkan beasiswa ini karena saya ketika melihat persyaratannya dan persyaratan itu terpenuhi dalam beasiswa ini gitu. Sebagai contoh persyaratan tentang prestasi, tentang karya, tentang esai dan lain sebagainya. Itu tinggal jawab aja kesesuaian hal demikian gitu ya. Terus, nah biasanya juga banyak ditanyain bagaimana jika tidak diterima. Nah kamu jawab bahwasanya Ibu Bapak sekalian, jika saya tidak diterima beasiswa ini, maka saya akan terus berusaha untuk mencari beasiswa yang lainnya. Karena di beasiswa ini adalah beasiswa bukan yang pertama kali saya daftarkan. Nah, oleh sebab itu saya bakal terus berusaha. Intinya kamu jawab aja kayak, kalau kamu nggak keterima ya saya bakal berusaha yang lain gitu. Saya bakal pantang menyerah. Poin seperti itu aja yang bisa kamu jawab gitu ya. Itu ya. Nah, ini teman-teman sekalian dari poin kedua hingga poin ke-8 adalah gambaran ataupun pembahasan yang saya bisa bagikan ke teman-teman sekalian. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya bagikan ataupun saya sharingkan terkait gambaran umum mengenai beberapa pertanyaan seputar wawancara beasiswa. Nah, mungkin teman-teman punya pengalaman atau teman-teman dapat dari beberapa awardee beasiswa mengenai pertanyaan yang belum saya sampaikan di video kali ini. Mungkin teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar agar kita sama-sama bisa belajar untuk mempersiapkan diri ketika wawancara beasiswa. Terima kasih, semoga bermanfaat.